laskar Tuhan. Biar jalan berliku dan badai pun menderu, kita tetap berdiri teguh, bersaksi untuk Tuhan bahwa Yesus satu-satunya jalan mendapat keselamatan. Hanya Yesus yang sanggup memberikan, karena Yesuslah Tuhan. Karena Yesuslah Tuhan. Ini misi kami, ini misi kami, FGP MFA. Ini misi kami, ini misi kami, FGP MFA. Oke, saya dapat waktu 35 menit. Baik, kita bisa berdoa. Bapak, kami mengucap syukur akan masuk dalam sesi ini. Waktu Kudus ajarkan pada Pak FGP Meta LF, sehingga mereka mengerti pada waktunya untuk siap untuk menuntun dan melatih para chapter, para member untuk bagaimana melakukan doa dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Kita buka tadi udah ada, oke, thank you Pak. Fourfold Ministry. Kita masuk dalam Fourfold Ministry tadi sudah dibuka dengan FCBH dan SOTV. Saya lebih suka jalan, jadi karena tadi session yang ngantuk habis jam makan siang, sekarang session ngantuk juga karena belum makan malam. Jadi jangan kaget kalau saya jalan tapi ke belakang bolak balik. Nanti kok Aing juga akan begitu juga, oke? Jadi Anda lihat dalam makalah ada, jadi nomor 1 adalah doa keselamatan, bagaimana menuntun doa pertobatan. Kita baca ayatnya, Pak Guntur, silakan. Kita baca 1, 2, 3. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa kepada saudara-saudara dan terhadap Bapa. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa pada saudara dan terhadap Bapa dan tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Berikutnya, kata ayahnya kepadanya, anakku, kau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Kita baca dasar ayat berikutnya dari bagaimana menuntut doa keselamatan, yaitu dari Roma 10 ayat 9 dan 10. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Slide berikut, oke, amin, selesai. Dan slide berikutnya kita mulai masuk di dalam pembahasan kita, yaitu doa keselamatan. Jadi tadi poin 1 kita sudah baca bahwa apa? Bagian pertama yang perlu disadari oleh anak itu, yaitu Bapa, aku telah berdosa. Poin kedua, yaitu aku mengaku dengan mulutku dan aku percaya dalam hati. Berikutnya, cara menerima keselamatan. Poin berikutnya Pak Guntur, bisa? Ya, yaitu percaya. Percaya apa? Bahwa Yesus mengasihi semua orang yang berdosa, telah mengutus putranya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib sebagai tebusan atas dosa-dosa kita. Bahwa Yesus Kristus telah bangkit dari antara mati, naik ke surga, dan Ia adalah Raja di atas segala raja. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan oleh hidup yang kekal.
Lukas 15 tadi ayat 21 kita sudah baca. Jadi nomor satu, bagaimana seseorang itu siap untuk menerima keselamatan? Nomor satu adalah percaya. Dari mana dia percaya? Bisa karena ada pemberitaan Injil, bisa karena lawatan Tuhan. Tadi Pak John bicara mengenai kita akan masuk dalam suatu new season. Kita sedang persiapkan bahwa di dalam apa? Siap ya, 1, 2, 3, Amen. New mindset. Tadi sudah bilang apa? New mindset, new habit, new season. Jadi untuk kita masuk dalam new season ini, kita siap bagaimana setiap saat bisa menuntun orang menerima doa keselamatan. Yaitu satu dengan cara percaya. Tadi nomor 2, slide 2. Mengaku dosa. Rendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan akuilah dosa kita. Mintalah pengampunan atas dasar bahwa Yesus Kristus telah membayar lunas dengan kematian dan kebangkitannya. Karena itu, rendahkanlah dirimu di tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya. 1 Petrus 5 ayat 6. Dan jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu maka bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara mati, maka kamu akan diselamatkan. Dari Roma 10 kita sudah baca. Nah, bagaimana caranya? Yaitu langkah ketiga, yaitu pertobatan. Bertobatlah dan berbalinglah dari dosa dan berikan diri kita mau hidup di dalam kendali Tuhan Yesus Kristus. Sebab bila kita melakukannya, maka Dia akan memberikan rohnya tinggal dalam hati dan mengubah hidup kita secara menyeluruh. Nanti mungkin bisa di WA juga di dalam grup peserta. Slide ini semua dari pengajian dari tim Departemen Doa Keselamatan dari Ko Ayun juga. Dan jika kita mengaku segala dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Dan dikatakan waktu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, itu bicara mengenai apa? Pemulihan. Saat kita di dalam waktu kelegaan, sebetulnya itu adalah waktu kata yang sama yang dipakai sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Yaitu saat Tuhan berjalan-jalan dengan Adam dan Hawa di menjelang sore hari. Dan itulah salah satu mengapa kita harus siapkan diri kita untuk bisa sekarang terima latihan dan ada praktek. Ini sebabnya saya keliling juga. Saya mau nanti kita mau lihat siapa yang bisa praktek langsung. Ada beberapa cara doa keselamatan. Level 1 yang paling sederhana, mengaku dosa, meminta ampun terhadap dosa Anda, mengundang dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita masuk dalam level 1 dan kita loncat dulu langsung cek contoh Pak Google berikutnya. Level 1 model 1. Jadi ini apa? Yang paling sederhana, 1 menit atau kurang. Itu apa yang harus katakan bagi orang yang sudah mau siap untuk bertobat? Tuhan Yesus, saya. Prinsip pertama adalah saya mengakui. Anda sebutkan, pastikan orang itu bisa menyebutkan namanya. Mengakui bahwa saya adalah orang yang berdosa. Ampuni dosa-dosa dan pelanggaran saya, Tuhan. Saat ini saya mengundang Engkau untuk masuk ke dalam hatiku. Jadilah Juru Selamat dan Tuhan saya secara pribadi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu salah satu yang paling sederhana. Tapi ini adalah suatu kerangka. Ini adalah suatu prinsipal aja. Jangan Anda jadikan ini suatu yang baku, yang Anda harus ikuti semua perkataannya. Karena masing-masing di dalam setiap saat Anda akan ketemu orang yang berbeda-beda. Sebagai contoh, minggu lalu saya mesti terjemahkan kebetulan di sebuah gereja, dan ada 2 orang yang maju untuk terima Yesus pertama kali. Dua-duanya ekstrim sekali.
Yang satu oma-oma umur di atas 75 tahun. Dan karena bekas stroke udah susah ngomongnya. Yang satu anak kecil. Bahkan cucunya. Kayaknya usianya 6 tahun. Dua-duanya mau terima Tuhan. Apakah mesti dibacain ini seluruhnya? Gak bisa kan? Tapi apa intinya? Mengakui. Maka sebagai seorang oma, oke, bagaimana kalau kasih contoh Pak Oma ketemu dengan misalnya dengan opa-opa, pakai prinsip ini tadi, mengaku, ampunilah, minta ampun, dan mengundang Yesus untuk jadi Tuhan Yesus dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ayo. Tuhan Yesus. Enggak ngomong. Pak Tan Foko, terima Yesus sepenuhnya untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Oke? Sudah? Sudah ngaku? Oh, percaya? Kita boleh? Bisa? Itu yang singkat kan? Karena apa? Waktu dan juga usia juga. Sebetulnya masih terlalu sih. Masih jawabnya masih terlalu serius. Tahu gak lagi waktu saya tuntun Opa itu nanya apa? Gak dengar. Karena tadi tengah-tengah ada lagu pujian, ada lagu itu saya mesti ulangi kata-kata yang sederhana. Kenapa? Pencunya begitu harus ulangi dan dia harus mengakui. Jadi itu salah satu yang bisa kita praktekkan. Kenapa? Nanti masuk dalam new wave of revival. Kadang-kadang Anda nggak akan punya waktu lagi, Anda akan ketemu lagi sudah dilawat Tuhan. Tadi John cerita siapa di mall yang minta doa didoakan ya, betul kan? Nah, siap untuk langsung minta didoakan. Tuhan sudah persiapkan. Ketemu ujuk-ujuk ketemu, ayo doain saya. Bagaimana kalau Anda hadapi begitu? Siap. Oke. Bagaimana kalau seandainya yang bertobat anak kecil? Bro Daniel. Iya. Pimpin Pak Lukman. Atau kalau pimpin Pak Bedi. Prinsipnya sederhana, itu tadi mengakui, minta ampun, undang Yesus dan menjadi juru selamat. Harus diikuti. Dan Pak Lukman, don't forget you are a small child. Okay. Yeah. Adik Lukman. Iya. Kan dikit kan anak dikit. Iya. Mau Anda untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Mike yang satunya coba. Oke, kalau gitu saya pimpin ya. Mike yang satunya siapin. Tuhan saya Tuhan namanya Lukman mengakui bahwa saya orang yang berdosa. saya orang yang berdosa. Ampunilah Tuhan segala dosa yang telah aku perbuat. Ampunilah Tuhan segala dosa yang saya pernah buat. Mari Tuhan hadir ke dalam hidupku dan hadir ke dalam hatiku. Mari Tuhan hadir ke dalam hidupku Dan hadirkan ke dalam hatiku Tuhan. dan hadir ke dalam hatiku Tuhan. Jadilah juru selamatku Tuhan Yesus. Jadilah juru selamatku Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terus puji Tuhan. Nah itu caranya kita siapkan diri. Jadi kalau Anda di chapter, bagaimana supaya chapter member kalau ketemu yang kayak gitu siap. Kita masuk yang level 1 model 2 berikutnya. Ya. Bro Effendi. Level 1 model 2. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menanggung hukuman dosa saya. Saya menyesali semua dosa dan kesalahan yang pernah saya lakukan. Ampuni saya sepenuhnya. Saya minta Engkau masuk dan tinggal di hati saya untuk selama-lamanya. Saya percaya Engkau membersihkan hati saya. Sekarang juga saya meminta Engkau sebagai juru selamat dan Tuhan saya secara pribadi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Prinsipnya adalah ini: menyesali, minta ampun,
dan kita mengundang Yesus masuk dan tinggal dalam hati dan menerima Dia sebagai Juru Selamat. Pak Sastra kan? Silahkan praktekkan sama Pak Sastra. Ya, ini pimpin Pak Sastra. Saya bikin Pak Sastra Ya. Ya Pak ya, siap ya Pak ya. Jangan lama-lama ya, satu menit loh, 1 menit, 2 menit paling maksimum. Tuhan Yesus. Ikuti Pak. Bilang dong, so ikuti dong. Ya, ulangi Pak ya. Tuhan Yesus. Kan ikuti loh, kalau nggak diikuti Saya Sastra mengaku. Saya mengaku. Nama Pak. Saya Sastra mengaku. Dan sadar bahwa saya adalah orang berdosa. Dan sadar bahwa saya orang berdosa. Ampuni dosa-dosa saya ya Tuhan. Ampuni dosa-dosa saya ya Tuhan. Dan saat ini saya Sastra. Dan saat ini saya Sastra Mengaku. Engkau Tuhan Yesus. Engkau Tuhan Yesus. Menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadiku dalam hidup saya. Menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadiku dalam kehidupan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahwa saya sudah diselamatkan. Bahwa saya sudah diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa. Saya berdoa. Amin. 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 Thank you Pak Tony, siap-siap kita keliling 1 demi 1, jangan ada yang lolos. Oke, kita masuk tadi sudah level 1. Jadi yang saya sendiri lakukan waktu hari Minggu itu waktu omanya ya seperti tadi seperti yang Pak Oma Dipo, saya ulangi dan beberapa kata itu saya harus ulangi. Kenapa? Karena nggak dengar. Padahal sederhana. Tetap kita ulangi supaya orang itu mengaku. Tapi seandainya gimana kalau orangnya sudah dalam keadaan sudah parah sekali, dia tak perlu sampai baca kata-kata itu, tapi dia bisa katakan sedikit atau dia bisa katakan iya saja, sudah cukup dalam kondisi seperti itu. Dan kita lihat tadi anak yang tadi contoh anak kecil, saya sempat waktu saya pimpin aja saya sempat harus ulangi juga 1-2 kali. Dan dia ngerti suatu ketika, dan itu doa utamanya seperti itu tadi, nggak lebih dari 1 menit sebetulnya. Dan tiba-tiba aku bilang, sudah akui tambahan 1-2 kata ini. Dan ini saya tambahkan 1-2 kata, dan salah satu kata yang saya tambahkan, saya salah ngomong. Saya dapat apa yang tadi saya doa, dan Roh Kudus inspirasikan untuk minta dia mengundang Yesus sebagai Juru Selamat. Saya bilang begitu, tahu-tahu dia nggak ngerti kata sahabat. Saya tiba-tiba harus ingatkan saya, sahabat itu bahasa baku. Jadi ngomongnya siapa? Teman. Jadi kalau Anda ketemu dengan seseorang mungkin di daerah Anda bisa bilang apa? Jadi hopeng, jadi kawan, jadi teman di daerah. Kalau di daerah Anda di provinsi Anda apa? Ada istilahnya masing-masing kan? Ada bahasanya masing-masing. Sesuaikan dengan bahasa setempat. Jadi jangan ini dipakai sebagai prinsip, tapi jangan dijadikan suatu ini suatu formula, suatu prinsip, tapi bukan sesuatu yang baku, yang kaku, bukan suatu kata yang kaku. Udah berapa menit? Hah? Berapa? 10 menit lagi. Oke, kita masuk ke dalam. Tadi kita balik lagi ke level 2. Level 1, 2, 3 yang ada. Mundur dulu Pak. Satu lagi. Mundur. Doa keselamatan level 1, 2, dan 3 yang ada. Ya, terus yang ada ini doa keselamatannya 1, 2, dan 3. Oke. Dan Yesus, terus mundur Pak, kita maju, mundur. Ya, satu lagi. Ya, level 2 dan adalah level 1 plus deklarasi pemutusan kutuk-kutuk dan ikatan dosa seperti kutuk kegagalan, kebangkrutan, keturunan, dosa perzinahan, seks bebas, narkoba, rokok, kuasa gelap, okultisme, dan sakit penyakit. Dan level 3 adalah level 2 plus janji firman Tuhan. Kita masuk ke contoh level 2, 1, model 1.
Dalam mana Pak Tony? Pak Tony, saya paling gampang Pak Handoko Suito. Ayo, praktekkan level 2 model 1. Jawab apa di sini? Level 2 model 1 mengakui, minta ampun, mengundang, kemudian ada yang diputuskan. Apa spesifiknya? Misalnya Pak Tony ada apa masalah? Sakit penyakit, bangkrut, keturunan, atau apa? Hanya itu di saya, Pak. Ya, jadi level 1 adalah doa keselamatan tadi, dan level 2 model 1 adalah plus dengan pemutusan segala. Ya. Dan Tuhan Yesus, saya Tuhan Yesus, saya namanya oh ya. Tuhan Yesus, saya Tony mengaku segala dosa saya. Ampuni dosa-dosa saya. Ampuni dosa-dosa saya. Aku percaya kepadamu. Engkau disalibkan untuk aku. Aku mengundang engkau. Masuk dalam hatiku. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Segala kutuk dari nenek moyangku. Segala kutuk kebangkrutan. Segala kutuk sakit penyakit, kegagalan, aku putuskan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Engkau memutuskan aku, sehingga aku muncul menjadi ciptaan yang baru. Dalam nama Yesus. Amin. Kita bentar. Oke. Siapa lagi? Kita masuk level 2, yaitu mengakui dan minta ampun, tetap mengundang, jadi juru selamat, dan hari ini apa? Atau bahkan jadilah manusia baru, tidak terikat lagi. Nah, ini dengan okultisme. Siapa yang di sini yang hobi pelayanan pelepasan? Yang sering melayani pelepasan? Nggak ada. Mas saya di RCB, mas saya ada loh. Pak Abraham bisa kasih contoh. Jadi doa pribadi, mengakui, minta ampun, pakai langkahnya sebagai langkah mengundang, jadilah, dan kemudian menyerahkan hidup tidak terikat lagi. Tuhan Yesus. Ikutin aja. Ada nggak? Ini satu lagi. Ini lebih rumit ya. Nggak bisa Pak. Ya. Tuhan Yesus, saya mengakui segala kesalahan saya. Selama ini. Segala kutuk-kutuk. Kutuk keturunan, kutuk kemiskinan. Saya percaya. Kuasa namamu. Saya dilepaskan. Saya ditebus. Dan saya diselamatkan. Saya mau ikut Tuhan Yesus. Pada saat ini. Sampai selama-lamanya. Amin. Siapa lagi? Kita masuk level 3. Ini lebih panjang, lebih mendetail lagi, karena ini juga menyangkut apa? Percaya bahwa dialah anak Tuhan, kau mati untuk semua dosa saya. Masuklah ke dalam hati saya, jadilah Tuhan dan penyelamat untuk hidup saya. Ampuni semua dosa saya. Kenapa? Engkau memiliki kuasa dalam setiap bagian dalam hidup saya saat ini. Saat ini juga saya level 3 Pak Guntur. Yang paling akhir nih, sampel level 3. Karena waktu kan sudah. Ya. Tuhan Yesus, saya percaya Engkau adalah anak Tuhan, Engkau adalah anak Allah, Engkau mati, dan untuk semua dosa saya, masuklah dalam hati saya. Jadilah Tuhan dan penyelamat untuk hidup saya, dan ampuni semua dosa saya. Engkau memiliki kuasa dalam setiap bagian hidup saya dari saat ini juga. Dan aku putuskan segala kutuk sakit penyakit, kutuk kebangkrutan, kutuk keturunan di dalam nama Yesus Kristus, darahmu Tuhan Yesus sudah menguduskan,
dan menjadikan saya ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan Yesus penuhi saya dengan Roh-Mu yang kudus. Dan pakailah saya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Saya melayani-Mu dan mengasihi-Mu dalam segenap hati dan seumur hidup saya. Terima kasih Bapa, sekarang saya ada anak-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Ini berarti 3 konflik, yaitu 1 pengakuan dosa, menerima, percaya dan menerima Yesus, dan kedua memutuskan kutuk-kutuk. 3 menit lagi. Dan meminta paling akhir adalah doa kepenuhan Roh Kudus dan memakai untuk dipakai oleh Roh Kudus. Paling gampang, yang paling banyak pengalamannya Bro John Thompson. Silakan tuntun, kasih tuntun level 3, boleh pilih siapa yang jadi calon. Berdasarkan prinsip level 3, silakan tuntun salah satu. Tuntun salah satu ya. Pilih Iya, siapa. semua ini. Oh, semuanya bebas. Bebas semua. Panitia semua ini ya. Ayo kita ya. Oke, minta mic. Thank you Pak Tony. Gimana? Berdasarkan prinsip ini. Ayo. Ya, Pak Kris. Ya, kita berdoa dulu ya. Baik. Ikuti doa saya ya. Tuhan Yesus, saya Kristian, percaya Engkau adalah anak Allah. Engkau adalah anak Allah. Dan Engkau mati untuk semua dosa saya. Dan Engkau mati untuk semua dosa saya. Mari masuklah ke hati saya. Mari masuklah ke hati Jadilah saya. Tuhan dan Juru Selamat Jadilah Tuhan dan Juru Selamat hidup saya. untuk hidup saya. Ampunilah dosa dan pelanggaran yang telah saya lakukan selama ini. Ampunilah dosa dan pelanggaran yang saya lakukan selama ini. Engkau yang berkuasa atas seluruh bagian dari hidup saya. Engkau yang berkuasa atas seluruh bagian dari hidup saya. Saat ini juga aku putuskan segala kutuk sakit penyakit. Aku putuskan segala kutuk sakit penyakit, Kebangkrutan, kutuk kebangkrutan, kutuk keturunan. kutuk Di keturunan. dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Darahmu Tuhan Yesus Darahmu Tuhan Yesus telah menyucikan, telah menyucikan, menguduskan, dan menjadikan saya ciptaan baru. dan menjadikan saya ciptaan Yang baru. lama itu sudah berlalu, Yang lama sudah yang berlalu, baru itu sudah datang. yang baru sudah datang. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, penuhilah saya dengan Roh-Mu yang penuhi saya dengan Roh-Mu yang kudus, dan pakailah saya untuk kemuliaan bagi nama. dan pakailah saya untuk kemuliaan bagi nama. Saya mau melayani-Mu Saya mau melayani dan mengasihi-Mu dengan segenap hati dan mengasihi dengan segenap hati seumur hidup. seumur hidup. Terima kasih ya Terima Bapak. kasih ya Bapa. Sekarang saya adalah anak-Mu Sekarang saya adalah anak di dalam nama Yesus. di dalam nama Yesus. Lalu sudah dibebaskan dari segala kutuk dan sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, dan saya kembalikan karena waktu sudah habis. Bapak Ibu di sini